Baik, mari kita angkat pujian buat Tuhan sebelum kita mulai kebaktian kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Memulai kebaktian kita pada saat ini, mari kita siapkan hati pikiran kita agar kita dilayakkan Tuhan untuk saat ini. Fokuslah untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita yakin seminggu yang lalu kita sudah menempuh hari-hari kita. Segala aktivitas kita Tuhan sudah tolong. Tinggal juga saatnya kita serahkan hidup kita, biar hari-hari berikutnya itu Tuhan selalu bersama kita. Mari bawa hati kita untuk menyembah Tuhan, karena hanyalah pada Tuhan saja kita haknya tenang. Angkat pujian ini.
Aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama. Penuhilah jiwaku dan kasih karunia. Amin. Masih ada sukacita? Haleluya. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengangkat pujian kita, penyembahan kita. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin kita. Kita bawa apapun yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap diri kita pada saat ini. Dan saya minta kesediaan nantinya Ibu Pendeta pimpinan sidang di tempat ini untuk membawakan kita dalam doa penyerahan.
Kingdom WL Tuhan, setiap puji-pujian yang dinyanyikan Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan, Engkau disukakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, mengurapinya Tuhan, memberikan hikmat marifat-Nya daripada-Mu Tuhan, untuk setiap pemberitaan firman-Mu Tuhan, bukan dari karena kepintarannya, bukan dari karena kuat gagahnya Tuhan, semuanya Tuhan karena Engkau Tuhan mau berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengurapi Tuhan, kiranya Tuhan hamba-Mu Tuhan terus Tuhan bekerja Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, biar Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan dalam memberitakan firman. Setiap benih-benih yang ditaburkan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat juga Tuhan, membuka hati Tuhan, sehingga benih-benih yang ditaburkan Tuhan tertanam dalam hati kami yang subur Tuhan, dan itu akan berbuah Tuhan berlipat ganda. Mari Bapa, Kau yang mengurapi Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari bersorak bagi Tuhan. Mari katakan bahwa Allah kita tidak berdosa. Allah kita heran dan dosa. Allah yang heran, Allah yang kita semua berkati dengan Tuhan. Allah yang heran, Allah kita heran dan dosa. Allah yang heran, Allah yang kita semua berkati dengan Tuhan. Allah yang heran, mari nyatakan bersama Yesus lakukan perkara. Bersama Yesus lakukan perkara, bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara, bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus adalah domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus kami terjadi, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia ada salahnya. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara, bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan yang keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus adalah domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus kami terjadi, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia ada salahnya. Katakan sekali lagi, Yesus adalah domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus kami terjadi, Dia menyembuhkan, Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia ada salahnya. Kita angkat satu lagi pujian buat Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan sajalah hidup kita aman. Dengan itu mari genggam janji-janjinya Tuhan. Mari angkat pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi iman kita untuk Tuhan.
Engkaulah Tuhan Allah yang tak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kami pribadi. Setiap pribadi Tuhan akan tetap menjagai, Tuhan akan tetap mengawal, bahkan Tuhan tetap akan memberikan perlindungan yang secara ekstra kepada setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan terus menolong hidup kami, bahkan terus akan menuntun kehidupan kami. Sementara persembahan yang akan diberikan senantiasa Tuhan akan berkati. Melalui persembahan ini, gereja ini akan terus berjalan, operasionalnya akan terus berjalan, sehingga mampu mencukupkan kebutuhan dari gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati siapapun yang berkontribusi, juga Tuhan akan berkati. Siapapun yang akan juga memberkati gereja ini, juga Tuhan akan berkati. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan jika kami masih bisa memberi atau bisa memberkati gereja ini. Kiranya Tuhan akan memberkatinya melalui apa yang kami beri, melalui pelayanan kami, melalui apapun yang kami punya, juga Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Baik, mari kita buka persembahan kita dan kita angkat pujian buat Tuhan. Ada satu surat. Biarlah kita mendapat hikmatnya daripada Tuhan. Biarlah kedatangan kita pada saat ini tidak sia-sia. Tapi ketika kita nanti selesai kebaktian, kita mendapatkan suatu berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu, mari angkat pujian ini buat Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah
ini kita akan mendengar firman Tuhan sebagai dasar renungan kita dan juga sebagai penyempurna ibadah kita hari ini dari Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Firman Tuhan ini saya akan berikan tema adalah 3 langkah menjadi murid Kristus. Syarat menjadi murid, karena hari ini kita bicara mengenai tentang murid, maka syarat menjadi murid itu adalah harus lahir baru. Nah, terus tentu kita bertanya, apa itu lahir baru? Apakah ketika kita sudah besar-besar seperti ini, kita udah gede, udah tua, apakah harus dilahirkan baru kembali? Nah, lahir baru itu adalah, ini merupakan penyatuan antara manusia dengan Kristus. Manusia dengan Kristus disatukan. Itu namanya lahir baru. Nah, dengan menyatunya manusia dengan Kristus, berarti terjadi namanya intim dengan Kristus, sehingga manusia itu dikenal dan dikasihi oleh Allah. Jadi itulah artinya lahir baru. Lahir baru, jadi dari kehidupan yang lama dilahirkan baru kembali, dan setelah dilahirkan baru, maka dia telah menyatu dengan Kristus. Dia menyatu dengan Kristus, berarti dia ada hubungan intim ya dengan Kristus, maka dia dikasihi dan dikenal oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan contoh supaya gampang kita pahami ya, untuk jadi seorang murid. Saya boleh melihat, ada beberapa saya lihat di YouTube, dan saya juga dapat banyak info-info dari teman-teman bagaimana seorang menjadi murid di ABRI atau di tentara. Kemarin yang saya lihat yang paling ekstrim itu menjadi seorang polisi militer. Menjadi seorang polisi militer itu ada beberapa tahapan-tahapan mereka lalui, dan ketika mereka masuk dalam latihan-latihan, itu latihan-latihan yang kadang-kadang saya katakan ini latihannya seperti tidak berperi kemanusiaan. Coba saja seorang mahasiswa militer, polisi militer itu, dia disuruh untuk menarik mobil atau truk dengan tali. Disuruh narik truk dengan pakai tali. Itu harus bisa. Kemudian belum lagi dihajar sama senior-seniornya, belum lagi beberapa latihan-latihan yang menurut saya itu kurang manusiawi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, supaya mereka bisa jadi seorang polisi militer, mereka harus rela menghadapi berbagai latihan-latihan dan ujian-ujian yang diberikan oleh para seniornya. Dan mereka tidak pernah protes, mereka tidak keberatan. Kenapa? Karena memang itulah caranya, itulah jalannya untuk menjadi seorang polisi militer, juga menjadi seorang tentara, juga menjadi seorang polisi. Mereka menghadapi berbagai ujian-ujian yang mungkin menurut kita itu tidak manusiawi. Dan mungkinlah ini bukan latihan fisik misalnya. Seorang yang masuk jadi pegawai negeri sipil saat ini ya, untuk masuk pegawai negeri sipil itu bukan hal yang mudah, sulit sekali. Dia harus menghadapi berbagai ujian, ya ada namanya sekarang itu ujian CAT, kemudian ada lagi ujian-ujian psikotes dan sebagainya. Kalau CAT itu hitungannya per detik, satu soal itu hitungannya per detik. Waktu saya ikut ujian CAT waktu tes di tugas saya, hitungannya itu 15 detik per satu soal. Nah, itu. Lewat 15 detik hilang soalnya, masuk ke soal berikutnya. Begitu susahnya untuk masuk jadi seorang pegawai negeri sipil. Itu untuk mencari pekerjaan di dunia, untuk menjadi seorang murid Pemda susah,
Untuk menjadi seorang murid polisi militer susah. Untuk menjadi seorang murid polisi susah. Mereka harus menghadapi berbagai ujian-ujian. Tapi mereka mau mengalami itu, menghadapi itu demi apa? Supaya mereka menjadi seorang polisi, menjadi seorang PNS, menjadi seorang polisi militer, menjadi seorang tentara. Kalau hanya main-main mengatakan, ah udahlah, bagaimana nanti aja lah, Tuhan yang mengatur semuanya. Memang benar, Tuhan yang mengatur semuanya. Tapi kita harus ada perjuangan. Orang yang tidak berjuang tidak akan pernah sukses. Orang yang tidak pernah berjuang tidak akan pernah berprestasi. Makanya anak-anak Tuhan jangan juga bersembunyi di balik firman Tuhan, mengatakan bahwa semuanya Tuhan sudah mengatur. Kalau memang itu rezeki, Tuhan akan berikan. Tapi dia tidak mau berusaha. Saya mau ingatkan saudara sekalian, untuk jadi seorang murid, untuk bisa berhasil, harus berjuang. Tadi pembacaan kita di Lukas 9:23 dikatakan, katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, artinya menjadi murid Yesus. Yesus memberikan syarat, setiap orang yang mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya. Yang pertama, kedua, memikul salibnya, dan yang ketiga apa? Mengikut aku. Itu syarat untuk menjadi seorang murid Kristus. Kalau kita mencari pekerjaan di dunia ada syaratnya, banyak syaratnya. Surat keterangan tidak pernah narkoba, surat keterangan catatan kepolisian, apalagi surat kesehatan, tidak buta huruf, macam-macam semuanya. Apalagi menjadi seorang murid Kristus. Menjadi murid Kristus harus menyangkal diri, harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya di sini kita tidak boleh berleha-leha. Di sini kita tidak boleh santai-santai. Kalau mau menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, harus menyangkal diri. Banyak orang yang menamakan dirinya orang Kristen, saudaraku sekalian, tetapi kerohaniannya tidak berkembang. Mengapa? Karena mereka tidak bersedia diajar sebagai murid Kristus. Mengaku sih, bangga sih jadi seorang Kristen, bangga, agamamu apa? Kristen. Tapi dia tidak berkembang. Kenapa? Tidak mau diajar. Sedikit ditegur, tersinggung. Sedikit dinasehatin, sakit hati. Tapi dia bangga menamakan dirinya orang Kristen. Tidak mau diajar, saudaraku sekalian. Salah satu pokok penting dalam belajar menjadi murid Kristus adalah belajar melepaskan haknya. Nanti kita akan belajar. Murid Kristus itu belajar melepaskan haknya. Apa hak-hak yang perlu kita lepaskan? Nanti saya akan jelaskan. Jadi menurut Lukas pasal 9 ayat 23 ini, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan apabila mau menjadi murid Kristus dan menjadi teladan bagi banyak orang. Itu tadi yang saya sampaikan ya, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Kita bicara sekarang penyangkalan diri. Apa itu artinya penyangkalan diri? Menyangkal diri artinya mau melepaskan atau tidak mempergunakan hak kita karena kita memilih untuk mengedepankan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan, menyangkal diri artinya kita mau melepaskan atau tidak mempergunakan hak kita karena kita memilih untuk mengedepankan kehendak Tuhan. Itu artinya menyangkal diri. Mau melepaskan hak kita, tidak mempergunakan hak kita,
Apa sebenarnya hak kita sebagai manusia? Kita kan ingin bersenang-senang. Kita kan hidup berbaring nyaman, tenang, tidak mau susah. Ke gereja ini susah loh. Kenapa saya katakan susah? Ke gereja ini harus mengeluarkan bensin, kemudian harusnya di rumah enak tidur, berbaring, nonton sinetron dan sebagainya. Harus ke gereja. Harusnya hari Minggu ini waktunya senang-senang, bertemu dengan teman-teman, jalan-jalan, ngopi-ngopi. Tapi dia korbankan itu untuk datang ke gereja. Kita harus melepaskan hak-hak itu. Kita harus melepaskan semua kesenangan duniawi kita. Itu yang dimaksud di sini. Mau melepaskan atau tidak pergunakan hak kita. Kenapa? Karena kita mau memilih untuk mengedepankan kehendak Tuhan. Tadi Tuhan katakan apa? Kalau mau ikut aku harus mau menyangkal diri. Puji Tuhan. Ada yang mau menyangkal diri, angkat tangan. Nggak berani angkat tangan. Siapa yang berani menyangkal diri, angkat tangan. Ya memang jujur. Kalau memang nggak berani angkat tangan wajar. Itu manusiawi kok. Ya, daripada bohong lebih nggak usah angkat tangan. Daripada hanya pencitraan, yang mending nggak usah angkat tangan. Karena menyangkal itu berat. Menyangkal itu susah. Tapi Tuhan katakan, mau ikut aku, ayo. Tapi engkau harus menyangkal diri. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mengedepankan kehendak Tuhan. Ya saudaraku sekalian. Jadi sebenarnya dengan saudara bisa hadir di rumah Tuhan di tempat ini, berarti itu salah satu saudara telah menyangkal diri. Saudara telah mengorbankan, sudah tidak mempergunakan lagi haknya, sudah tidak mau lagi mengedepankan kenyamanannya, tapi mau mengedepankan kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan senang melihat saudara bisa hadir di tempat ini. Tuhan sangat bangga melihat saudara bisa mengorbankan semua kepentingan saudara, kenyamanan saudara. Tuhan, saudara korbankan semuanya demi untuk Tuhan. Tuhan pasti senang. Dan ingat, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Haleluya. Yang kedua, apa dikatakan? Setelah menyangkal diri, harus memikul salib setiap hari. Memikul salib, apa artinya? Mengambil atau menanggung satu beban yang tidak enak, karena kita melepaskan hak kita. Kita menanggung satu beban yang tidak enak. Kenapa? Karena kita melepaskan hak kita. Tadi saya katakan itu apa hak kita tadi? Hak yang harusnya kita nyaman, kita tenang di rumah, kita ingin ketemu dengan teman-teman, atau mungkin kita pengen tidur di rumah. Tapi kita melepaskan itu semua. Kenapa? Karena kita mengambil atau menanggung beban. Itu beban yang tidak enak. Itulah salib. Dan saya juga sering menyampaikan salib itu ada vertikalnya dan ada horizontalnya. Vertikal itu menjaga selalu hubungan dengan Tuhan. Memikul salib setiap hari. Setiap hari harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Horizontal, setiap hari harus menjaga hubungan dengan sesama. Itulah salib. Dan itu beban yang sangat berat. Kenapa? Kita tidak boleh menyakiti hati Tuhan. Ketika kita malas berdoa, itu sudah menyakiti hati Tuhan. Ketika kita malas ibadah, itu sudah menyakiti hati Tuhan. Ketika kita malas baca firman Tuhan, itu sudah menyakiti hati Tuhan. Kemudian horizontal, kita juga harus menjaga hubungan kita setiap hari dengan sesama. Ketika kita menyakiti hati sesama, itu juga sudah menyakiti hati Tuhan. Ketika kita ngomongin orang, iri hati dengan orang lain, tidak mengindahkan orang tua kalau ada anak, tidak menghormati suami kalau istri, tidak mengasihi istri kalau suami, itu juga sudah menyakiti hati Tuhan. Berarti engkau gagal memikul salib. Engkau tidak bisa menjaga hubungan baik dengan sesama teman kerja, pimpinan, atau siapa,
atau sesama teman seiman, sesama hamba Tuhan, itu juga berarti engkau telah gagal memikul salib. Kata Yesus apa? Pikulah salibmu setiap hari. Itu beban yang sangat berat. Dan itu tidak enak. Ya. Makanya saudaraku sekalian, kalau saudara datang ke gereja, datang beribadah, harus diajak-ajak. Kemudian ketika engkau berangkat, hitung-hitungan sama Tuhan. Gereja lagi. Ke gereja itu kan persembahan 3 kali. Ya minimal 5.000 lah. 15.000. Belum bensin. Belum lagi harus hari ini ketemu dengan teman. Batal deh. Udah. Akhirnya, ya udahlah, gereja minggu depan aja. Saudara sekalian, berarti engkau belum melepaskan hakmu. Engkau belum mengedepankan kehendak Tuhan. Engkau belum bisa dikatakan sebagai murid Kristus. Murid Kristus harus bisa melepaskan haknya. Murid Kristus harus berani menanggung beban yang tidak enak. Kita baca Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 7 Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Saya baca saudara sekalian. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa keuntungan? Hari Minggu kerja, hari Minggu cari duit, hari Minggu ketemu dengan teman-teman, hari Minggu pengen tidur di rumah, hari Minggu pengen ngering dengan teman-teman, hari Minggu pengen bisnis dan sebagainya. Itu kan keuntungan. Tapi dikatakan di sini, kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku sekalian, mulai mengambil atau menanggung beban yang tidak enak. Apa tadi beban yang tidak enak itu dari yang saya sampaikan. Dan anggap itu semua rugi karena Kristus. Kalau kau masih menganggap itu suatu keuntungan, kalau kau masih menganggap itu lebih penting daripada Tuhan, maka engkau belum layak dikatakan sebagai murid Kristus. Itu memikul salib setiap hari. Saudara sekalian, mari mengoreksi diri. Koreksilah dirimu mulai sekarang. Ya, kita ini sudah lama jadi orang Kristen. Kita ini sudah lama jadi pengikut Kristus. Tapi mengapa masih kita lebih mengutamakan, lebih mementingkan kepentingan-kepentingan yang Paulus katakan sudah kuanggap sampah daripada Kristus? Mengapa masih mementingkan itu? Rasul Paulus sudah membuang itu, katakan itu sudah kuanggap sampah. Justru itu sekarang kita kejar-kejar. Sampai-sampai hati kita meninggalkan Kristus, meninggalkan Yesus, menganggap Yesus tidak penting. Paulus sudah meninggalkan itu. Ambillah beban yang tidak enak itu. Ingat, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jaga hubunganmu dengan sesama. Buanglah sifat iri, dengki, benci, apalah semuanya itu yang tidak mengenakan buat sesamamu, buanglah itu. Jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan sesama. Itulah memikul salib. Puji Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan tadi di Lukas pasal 9:23 dikatakan mengikut Yesus. Artinya apa? Kita mulai bertindak dan mengiringi Yesus sesuai dengan kehendaknya. Mengikut Yesus. Mulai bertindak. Kita ini sekarang pengikut Yesus. Ya, bertindaklah. Bertindak sesuai dengan kehendaknya.
bertindak sesuai dengan maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan? Tuhan mau kita mengikuti langkahnya. Hidup benar, hidup jujur, berintegritas, tidak malas-malasan. Firman Tuhan juga mengajak kita. Siapa yang malas, siapa yang tidak bekerja, engkau tidaklah makan. Yang bekerja hanya itulah yang makan. Jujur, makanlah sesuatu itu dari hasil kejujuranmu. Haleluya. Banyak kita lihat di negeri kita saat ini. Kita jujur-jujur saja. Banyak kita lihat di negeri kita saat ini. Kaya raya, punya segalanya, dan dia bangga dengan hartanya itu. Tapi kita tahu sendiri dari mana uangnya. Banyak sekali yang kaya raya tapi dia merampok rakyat. Banyak sekali yang punya segalanya tapi dia memakan hak rakyat. Dia memberikan uang-uang itu untuk makan anak istrinya, untuk bermewah-mewah. Kapan kita jadi warga kerajaan surgawi kalau begitu? Mungkin sekarang karena kita tidak ada di posisi itu, kita mengatakan, aduh, kalau saya di situ saya nggak maulah, saya hidup jujur. Coba kalau kita di posisi itu, belum tentu juga. Saya ingat mantan gubernur DKI itu ketika dia diwawancara. Dia diwawancara dan dia dipertanyakan satu pertanyaan, Pak, saat ini anggota-anggota DPR itu mereka mendapat tunjangan transport 21 juta setiap bulan. Terus mereka mendapat tunjangan rumah 60 juta setiap bulan. Bagaimana kalau menurut Bapak? Apa kata mantan gubernur ini? Katanya, kalau saya jadi gubernur, saya tidak akan pernah mengiyakan itu. Tadinya anggota-anggota DPR ketika mereka kampanye, mereka mengatakan, nanti saya akan membela rakyat. Ketika dia duduk apa? Diam. Kenapa? Dapat tunjangan transport berapa? 21 juta. Dapat tunjangan rumah berapa? 60 juta. Diam. Makanya apa kata mantan Presiden Amerika Serikat? Dia mengatakan apa? Untuk menguji kejujuran seseorang, berikan dia jabatan, berikan dia kekuasaan. Memang kalau belum mendapat kekuasaan, dia mengatakan aku jujur, aku bela rakyat, ya, aku tidak mau memakan menyambungkan hakku. Kasih dia kekuasaan. Nah, buktinya ketika dikasih kekuasaan dan dia ditawarkan suatu hal yang menggiurkan, diam. Di situ kelihatan kejujurannya. Nah, saudaraku sekalian, mari kita belajar menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Hidup jujur, berintegritas. Apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Haleluya. Jangan jadi orang Kristen yang munafik, saudara sekalian. Jangan menjadi orang Kristen yang pencitraan. Nah, hamba Tuhan juga sekarang banyak pencitraan. Ngomong di depan ini, semuanya karena Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Pelayanan ini semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ujung-ujungnya apa? Nih, fulus. Ujungnya duit juga. Saudara sekalian, kalau mau jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Jadilah hamba Tuhan yang jujur. Kalau enggak, saya takutnya nanti jemaat jadi murid Kristus, hamba Tuhannya sendiri tidak jadi murid Kristus. Kenapa? Hamba Tuhan yang munafik. Dan sebaliknya juga, jangan nanti hamba Tuhannya aja yang masuk surga, tapi jemaatnya tidak masuk surga. Kenapa? Karena jemaatnya tidak jujur. Kita semua sama-sama, semua jujur, berintegritas, berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Haleluya. Nah, mari saudaraku sekalian, mengikut Yesus, mulai bertindak mengiring Yesus. Kalau bertindak mengiring Yesus, sudah pasti Yesus tidak mau kalau kita berjalan ke kiri, ke kanan.
Yesus mau kita berjalan lurus sesuai dengan real firman Tuhan. Kalau kau sampai belok ke kiri, belok ke kanan, nah, seperti kata Google Map, kalau ke kiri rumah janda muda, ke kanan rumah selingkuhan, jangan ke kiri dan ke kanan, lurus saja. Tapi kadang-kadang masih ke kiri lagi. Pengen nyoba-nyoba, masa sih katanya janda muda, coba sudah terjerumus, oh ya Tuhan aku minta maaf, Tuhan minta ampun Tuhan. Padahal udah dinasehati. Ke kanan, orang bilang jangan ke kanan, itu rumah selingkuhan. Nyoba-nyoba lagi, pengen lihat benar nggak sih? Ke kanan juga, akhirnya digebrak. Ketangkap Tuhan, mohon ampun Tuhan. Padahal Roh Kudus sudah mengingatkan aku, baru bicara Roh Kudus. Pengen nyoba-nyoba, emangnya minyak kayu putih cablang. Pengen nyoba-nyoba. Banyak anak-anak muda ini pengen nyoba-nyoba. Udah dinasehati, dikasih tahu, nggak mau dengar. Nyoba dulu Jangan-jangan saya dilarang karena di sana enak, coba dulu Setelah kebetok, baru terima. Ternyata itu salah. Ditangkap sama polisi, ya nggak bisa lagi pertanggungjawabkan perbuatan. Ya, para saudara sekalian, mengikut Yesus, bertindak dan mengiringi Yesus dengan kehendak, berjalan lurus, jangan belok kiri, jangan belok kanan. Mari kita buka Matius pasal 9 ayat 9. Matius pasal 9 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Puji Tuhan. Matius tidak berbantah-bantah. Ini Matius pemungut cukai. Matius tidak berbantah-bantah. Kata Yesus, "Ikutlah aku." Ikutlah si Matius ini. Tahu sendiri kan saudaraku sekalian, namanya pemungut cukai itu terkenal apa? Makan riba, ya, kemudian menindas orang. Sebenarnya itu berdosa. Tapi apa kata Yesus? "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius itu lalu mengikut dia. Kalau kita baca selanjutnya saudara sekalian ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, yang tadi pemungut cukai ini, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. 11, pada waktu orang Farisi melihat itu, tahu nggak orang Farisi? Orang Farisi ini kan hanya yang bisa ngomong, bisa ngerti, paham, tapi dia tidak melakukan. Mengerti firman Tuhan tapi dia tidak mau melakukan. Kerjaannya apa? Kerjaannya hanya mengkritik orang. Mencari kesalahan orang. Ketika dia bertemu dengan orang lain, dia mendengarkan orang lain bicara, dia bukan mengambil inti daripada omongan orang itu, tapi dia sudah mendengarkan apa kesalahan, di mana letak kekurangannya nanti. Itu nanti saya akan protes. Orang-orang Farisi ini seperti itu. Nah, ketika orang Farisi ini melihat Yesus dan pemungut cukai sebenarnya dan orang-orang berdosa ini dimakan di rumah Matius, maka orang Farisi ini mengatakan begini. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu," maksudnya Yesus, "mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, mulai lagi mengkritik. Katanya kan gurumu itu orang suci. Kenapa dia makan bersama-sama dengan orang berdosa? 12 katakan, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Haleluya. Bukan orang sehat, tapi orang sakit. Orang sakit itu artinya yang sakit rohaninya. Itulah yang memerlukan tabib. Itulah yang memerlukan obat. Itulah yang memerlukan pertolongan Tuhan. Orang Farisi diam. Saudara sekalian. Jadi di sini saya sampaikan, kita boleh belajar dari pemungut cukai si Matius ini. Ketika Yesus mengajar dia, "Ikutlah aku," dia tidak berbantah-bantah, langsung ikut Yesus. Lalu Yesus bersama-sama dengan dia dan pemungut cukai yang orang berdosa di rumah Matius, dia makan.
dengan orang-orang ini. Nah, kalau Yesus sudah mau makan di rumah orang berdosa ini, berarti artinya Yesus memberikan pengampunan kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, kalau saat ini Yesus mengajak engkau melalui firman-Nya, ikutlah aku. Ayo, jangan berbantah-bantah, ikutlah Yesus. Nanti Yesus akan melawatmu. Artinya Yesus juga akan mengampuni. Haleluya. Segala dosa kita, segala pelanggaran kita, segala kejijikan kita, keburukan kita, cacat celah kita yang kita lakukan. Ketika kita tidak berbantah-bantah mengikut Yesus, maka Yesus datang mengajak kita makan bersama-sama. Artinya Yesus berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bila kita tidak melepaskan hak kita, tadi saya katakan, maka sebenarnya kita tidak mengutamakan Tuhan, melainkan kita mengutamakan dan mementingkan diri kita sendiri. Hal ini yang menghalangi kita menjadi murid Kristus yang sejati. Mari Bapak Ibu, rindukan supaya engkau menjadi murid Kristus yang sejati. Rindukan. Dan ketika engkau sudah merindukan itu, maka iringlah Yesus. Pikulah salib. Tanggalkan semua kedaginganmu, keinginan-keinginan duniawimu, semua itu tanggalkan. Menyangkal diri, maka engkau menjadi murid Kristus yang sejati. Tapi kalau kau masih tidak mau meninggalkan kehidupan lamamu yang masih mengenakan itu, yang masih menghina-bobokan kamu, yang masih membuat engkau terlena untuk menikmati isi dunia ini, berarti engkau belum menjadi murid Kristus yang sejati. Utamakan Kristus. Haleluya. Utamakan Tuhan. Utamakan kehendak Tuhan. Memang dalam hidup ini tidak ada yang tidak punya masalah, tidak ada yang tidak punya pergumulan. Jangan hanya karena masalahmu, bebanmu yang berat, akhirnya engkau meninggalkan Tuhan. Justru ketika engkau mengalami masalah yang besar, disitulah Tuhan sedang melihat apakah engkau bersandar kepada Tuhan, engkau mencari Tuhan, apakah engkau berkubang dengan masalah. Ketika engkau berkubang dan berupaya untuk menyelesaikan masalahmu dengan kekuatanmu sendiri, maka Tuhan akan melepaskanmu. Silakan. Tapi ketika engkau pasrah dan minta pertolongan kepada Tuhan, disitulah Tuhan berkarya. Disitulah Tuhan bekerja untuk menolongmu, untuk menarik tangan. Ya. 1000 tangan yang menarik engkau ke bawah, tapi satulah tangan Tuhan yang menarik engkau ke atas. Haleluya. Dan engkau terselamatkan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian buat Tuhan. Sepertinya lebih cocok pujian itu, ku tak membawa apapun juga. Nanti kita akan berdoa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Para saudara sekalian, menjadi murid Kristus adalah merupakan keputusan kita, bukan suatu paksaan, saudara. Kalau kau jadi murid Kristus yang sejati, maka ambillah keputusan dalam hidup. Tiada satupun yang berkuasa untuk mengajak kamu menjadi murid Kristus yang sejati. Hanya dirimu sendirilah. Itu keputusan kita sendiri. Kalau kau sudah memutuskan menjadi murid Kristus yang sejati, maka engkau harus berani menyangkal dirimu. Engkau harus memikul salibmu setiap hari, dan engkau harus mengikut Yesus. Kau jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan, berjalan lurus mengiring Yesus. Lakukanlah apa yang Tuhan. Haleluya. Kita kepujian dibuat Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Dan nanti kita akan berdoa. Ku tak membawa
setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam dan kebenaran sampai selamanya. Kita punya sekali dengan sungguh-sungguh. Sama nanti semua bangkit berdiri. Mari nyanyikan menjadi dengan sungguh-sungguh. Renungkan bahwa hidup kita di dunia ini adalah hanya sementara, saudara sekalian. Tidak ada tubuh yang kita bawa nanti ketika kita kembali ke surga. Kita hanya bisa membawa semua apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ketika kau melakukan kehendak Bapa, ketika kau telah setia untuk memikul salibmu setiap hari, ketika kau telah setia mengikut Yesus, maka itulah nanti yang kau bawa kembali ke surga. Mari renungkan pujian kita ini, renungkan firman Tuhan, supaya kau bisa sungguh-sungguh dan supaya kau bisa mengambil keputusan menjadi murid Kristus yang sejati. Aku pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dan nanti kita akan berdoa. Apapun saat aku datang ke dunia, katakan dengan sungguh-sungguh, ku tinggal semua, pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, sekali lagi surga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Katakan, ku tinggal semua, ada saat ku kembali ke surga. Katakan selalu buat Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam dan kebenaran sampai selamanya. Dalam dan kebenaran sampai selamanya. Dalam dan kebenaran sampai selamanya. Benar Tuhan, bahwa kami tidak membawa satu pun Tuhan ketika kami datang ke dunia ini. Dan ketika apapun yang kami miliki dalam dunia ini pun, satu pun nanti tidak ada yang bisa kami bawa ketika kami kembali ke surga. Biarlah kiranya pujian ini menyadarkan kami Tuhan, supaya kami tidak terlena untuk mengejar dunia ini, supaya kami tidak menganggap kami hidup selamanya dalam dunia ini Tuhan, karena kami di dunia ini hanya sementara. Ketika Engkau sudah memanggil kami, maka kami tidak bisa menolak panggilan Tuhan. Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau memilih hidup kami, Engkau telah menebus kami, Engkau berhak sepenuhnya bagi kami Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kami di dunia ini, kami pergunakan hidup ini hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kami berupaya
membawa keselamatan bagi kami. Kami bersyukur hari ini Engkau telah menolong kami lewat firman-Mu Bapa. Engkau mengajak kami supaya kami boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Engkau memberikan undangan lagi bagi kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, murid Kristus yang sudah meninggalkan semua yang menjadi hak kami Tuhan. Kami mengutamakan kehendak Tuhan, kami mengutamakan maunya Tuhan. Kami meninggalkan semua kenyamanan kami di dunia ini, berbaring nyaman yang menjadi keinginan dari kami. Kami tinggalkan itu semua. Kalau pepatah modern mengatakan ketika muda akan berfoya-foya, tua menjadi kaya, dan mati akan masuk surga, itu adalah pepatah dunia. Itulah pepatah modern saat ini. Tetapi di dalam Tuhan, Engkau menghendaki kami ketika kami ada dalam dunia ini, kami hidup dalam jalan Tuhan. Kami menyangkal diri kami memikul salib kami, dan kami mengikut Kristus. Itulah yang menjadi murid Kristus yang sejati. Jangan biarkan kami berjalan dalam kehendak kami Tuhan. Jangan biarkan kami mengenyangkan kedagingan kami ini. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus untuk menyenangkan manusia. Karena satupun manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan kami untuk masuk surga. Hanya lewat keselamatan dan anugerah Tuhan yang bisa menyelamatkan kami untuk masuk surga. Tuhan Yesus, tolonglah kami di tempat ini. Sekecil apapun jumlah kami di sini, kami mohon selamatkan kami Tuhan. Selamatkan kami Yesus. Bawalah kami ke dalam jalan-Mu Bapa. Ingatkan kami lewat Roh Kudus-Mu. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami mengiring Engkau berjalan dalam jalan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau telah mengingatkan kami semua, dan Engkau telah menguatkan kami, supaya kami tidak berkubang di dalam masalah kami, supaya kami tidak mengutamakan mencari isi dunia ini. Karena Rasul Paulus mengatakan semuanya ini telah kuanggap sampah. Jangan sampai mengejar-ngejar, jangan sampai kami mengejar-ngejar sampah yang sudah dibuang oleh Rasul Paulus Tuhan. Tapi bila kiranya kami mengejar hidup yang kekal, yang bisa menyelamatkan kami untuk dalam membawa kami ke dalam kerajaan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Hamba berdoa buat semua jemaat yang hadir pada saat ini, mulai dari orang tua kami sampai kepada anak-anak kecil. Berkati Tuhan. Jika ada keluarga jemaat di tempat ini yang sakit, saat ini kami berdoa khususnya buat anak kami Deva yang sekarang sedang mengalami sakit Tuhan. Tuhan, kami mohon uluran tangan-Mu Tuhan. Jamahlah anak-Mu ini Bapa. Bila kiranya bilur-bilur-Mu, darah-Mu yang telah tertumpah di kayu salib menyembuhkan penyakit yang dialami oleh anak kami. Kami berdoa segala penyakit yang dialami oleh anak kami saat ini, sakit demam, batu atau apapun itu, kami berdoa disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan angkat segala penyakitnya dan pulihkan kesehatannya dengan sempurna Bapa. Dalam kelemahannya pun dia masih rindu Tuhan Yesus untuk beribadah kepada Tuhan. Dia masih rindu untuk datang menyembah Tuhan. Dia masih rindu untuk datang memuliakan Tuhan. Hamba percaya bahwa semua jeripahnya tidak akan sia-sia. Tuhan akan selalu memperhitungkan setiap jeripahnya daripada anak-Mu Bapa. Berdoa juga buat seluruh sidang jemaat di tempat ini. Mungkin ada yang lain yang sedang mengalami penyakit, mengalami gangguan kesehatan. Jamah mereka Tuhan, segala penyakit mereka alami Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan kesehatan mereka dengan sempurna. Orang-orang tua kami mungkin juga mengalami kurang sehat badan, kelelahan fisik. Kami juga berdoa, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka semangat Bapa, dan berikanlah mereka kesehatan yang sempurna. Anak-anak kecil, anak-anak muda, anak-anak remaja, kami berdoa juga. Kau pakailah setiap anak-anak kami, Kau kawal mereka Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan dalam pertumbuhan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh sehat sempurna, jasmani terlebih rohani,
dan persiapkan mereka menjadi alat-Mu untuk melayani Engkau dan untuk mengembangkan kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat seluruh sidang jemaat yang mungkin sedang berjuang di dalam setiap usaha-usaha mereka. Engkau berkati Tuhan. Apapun usaha yang Kau percayakan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus. Dari yang kecil menjadi besar, dari yang biasa menjadi luar biasa. Kami percaya ketika Engkau ada di pihak kami, ketika Engkau ada di pihak anak-anak-Mu, maka segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah pasti mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan juga yang sedang mungkin merindukan keturunan. Engkau berkati Bapa, Engkau berkati jamah rahim daripada anak-anak Tuhan. Engkau taruhkan benih di dalam rahim mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengandung dan mereka nanti boleh melahirkan anak-anak yang Tuhan berkati, yang takut akan Tuhan, yang menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak Tuhan sedang mencari pekerjaan juga, Engkau berkati, Engkau bukakan pintu berkat-Mu kepada mereka, dan Engkau berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan itu, maka kehidupan mereka diberkati luar biasa. Tuhan Yesus, berdoa mungkin saat ini juga ada keluarga-keluarga yang memiliki masalah dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa apapun masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, kiranya lewat lawatan Tuhan, lewat jamaah tangan Tuhan, Engkau menyelesaikan setiap masalah mereka, Bapak. Dan Engkau berikan mereka hati yang takut akan Engkau dan menaruhkan Engkau sebagai kepala atas rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diberkati. Kami berdoa saat ini juga khususnya buat ibu guru kami, ibu guru BGA yang saat ini Tuhan Yesus masih belum memberikan waktu untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati ibu guru kami, Engkau jamah hidupnya, Engkau berikanlah dia hati yang rindu datang kepada Tuhan. Dan jika beberapa minggu yang lalu Tuhan Yesus, hamba-Mu ini juga telah mengalami suatu musibah, kakinya luka karena kena rantai motor, maka Tuhan Yesus kami berdoa, jika kakinya sekarang ini sedang mengalami luka, maka Tuhan jamah lukanya, Tuhan jamah kakinya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kakinya itu bisa sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya juga Tuhan Yesus memberikan dia hati yang tunduk kepada suami, penundukan kepada suami, lebih-lebih penundukan kepada Tuhan, sehingga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang semakin diberkati. Berkati Tuhan Yesus anak-anaknya. Bila kiranya melalui anak-anak ini juga, maka keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Engkau, yang rindu melayani Tuhan, yang rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, orang tuanya sudah menjadi panutan bagi mereka, maka Engkaulah berkati rumah tangga ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan yang terendah. Engkau berkati Bapa. Engkau berikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh menjalankan pemerintahan di negeri ini dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Berdoa buat pesta demokrasi kami di tahun 2024 Tuhan. Engkau berkati Bapa. Bila kiranya pesta ini membawa damai bagi negeri kami Tuhan. Bila kiranya jauh daripada kegaduhan, jauh daripada pertengkaran, lebih-lebih jauh daripada hiruk pikuk yang bisa merusak negeri kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati Bapa, agar Tuhan Yesus Engkau berikan kami juga pimpinan yang terbaik. Siapapun nanti yang terpilih, presiden, wakil presiden di tahun 2024, itulah pimpinan yang Tuhan berikan kepada kami, dan itu yang terbaik. Maka kami berdoa, bila kiranya Tuhan Engkau berikan kami hikmat seluruh rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang berpihak kepada masyarakat dan tidak pernah melukai hati Tuhan dan juga hati rakyatnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa bahwa karena Tuhan telah memberikan persembahan, berkati tangan-tangan mereka. Bila kiranya lewat persembahan ini, maka pelayanan di tempat ini juga semakin diberkati, dan keluarga mereka, hidup mereka juga semakin diberkati lewat setiap pengorbanan mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, maka kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkat tanganmu buat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan puja sukacita buat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sekarang hidupku telah ditebus. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan dengan sukacita. Kita akan pujian ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, supaya kita untuk lebih lagi menjadi murid yang mau mendengar, karena namanya murid berarti ya masih belajar gitu ya. Dan selama kita hidup di dunia, walaupun umur kita sudah tua, tapi tetap kita harus belajar terus menerus sampai bahkan kita mati ya, jadi murid Tuhan Yesus gitu kan. Apapun pelajaran hidup yang sedang Tuhan berikan bagi kita, ya itu yang harus kita terus menerus kerjakan sampai akhirnya kita tuh dipanggil pulang sama Tuhan gitu ya. Terima kasih hambanya yang sudah mengingatkan bagi kita, meneguhkan dan menguatkan kita supaya kita memiliki hati yang mau diajar gitu ya. Terima kasih juga untuk pelayan hari ini, pelayan altar ya, baik yang melayani di altar maupun koletan, WL, singer, juga pemain musik, juga Asyar yang sudah melayani hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda. Lalu untuk pelayanan minggu depan, tanggal 24 September kita ibadah seperti biasa jam 10 pagi
di tempat ini. Worship leader akan dilayani oleh Bapak Guru BGA, lalu singernya dilayani oleh Nenek Saudara Joy dan Ibu Yeni, lalu ushernya dilayani oleh keluarga Bapak pimpinan sidang, lalu infokusnya Ray, lalu kelitannya Devan, lalu pengkhotbahnya nanti akan dilayani oleh Evangelis R. Hareka, lalu musik akan dilayani oleh Saudara Dedi. Lalu keterangannya juga adalah performance, jadi silahkan dipersiapkan dari youth, dari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan performnya, kesaksian, pujian atau apapun, silahkan supaya kita boleh sama-sama menikmati berkat yang gak cuma kelihatan tapi juga berkat kesaksian, misalnya berkat suara dari kita semua supaya kita sama-sama saling dikuatkan. Lalu ibadah tengah minggu di hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini, silahkan bagi Bapak Ibu yang setelah pulang bekerja boleh hadir di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Lalu ibadah youth hari Sabtu jam 7 di tempat ini, silahkan sama-sama beribadah. Kalau misalkan ada perubahan jadwal itu boleh di-share di grup gitu ya. Jadi buat apa ada grup kalau nggak kepake tuh grupnya gitu. Jadi perubahan ibadah sekecil apapun atau apapun diinfokan di grup gitu, karena kadang-kadang kita yang lagi mungkin sibuk atau apa nggak ngeh atau nggak apa gitu kan. Jadi ya kalau masih japri juga buat apa ada grup, bubarin aja grupnya gitu ya. Lalu latihan hari Sabtu jamnya silahkan disepakati bersama baik pemain musik sama WL-nya gitu. Lalu ada titipan pesan dari ketua youth kita. Ya, enggak. Katanya iya. Katanya ada titipan pesan setelah ibadah mau ada meeting sebentar youth-nya, jadi jangan pulang dulu gitu ya. Itu aja, mungkin ada tambahan lagi. Salam mengadakan meeting perdana. Saya perlu hadir nggak? Perlu. Ada tambahan, Pak Pendeta? Nggak ada, itu aja. Jadi setelah ibadah ini, youth jangan pulang dulu, mau ada meeting. Silahkan setelah ini kita akan memberikan persembahan yang ketiga. Puji Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja kita. Mari kita angkat satu pujian, ada satu sobatku dan kita salam-salaman nanti. Ada satu sobatku yang sederhana, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu
Yesus.